Halo, selamat malam teman-teman semuanya, selamat malam Flippers semuanya. Lama nggak menyapa teman-teman semuanya, kenalkan saya Miss Dija. Kali ini kita akan bergabung dengan Miss Dina ya Mas ya. Hari ini kita akan mendatangkan pemateri, yaitu Miss Dina, alumni dari Flip English Pare. Gak kerasa ternyata Miss Dina udah di Korea aja. Dulu Miss Dina itu temen saya waktu di Pare, makan nasi padang bareng, makan bakso bareng, makan apa-apa bareng. Sekarang udah di Korea Selatan aja. Sambil menunggu teman-teman semuanya, jadi Miss Dina ini adalah salah satu siswa Flip English dengan mengambil program IELTS Full Day Class, dan juga Miss Dina ini pernah mengambil online kelas juga. Nanti kita kepoin gimana Miss Dina ya. Sebelumnya teman-teman, suara saya jelas nggak sih teman-teman? Halo Miss Sarah, udah bergabung nih. Suara saya jelas nggak ya? Boleh komen dong. Oke, jadi tema kita hari ini yaitu membahas tentang negara ginseng ya, dengan beasiswa, dengan Miss Dina, dengan beasiswa Korea, Koicha namanya. Nanti kita kepoin langsung dengan Miss Dina. Dan Miss Dina itu nanti belum bergabung ya, sebentar. Sambil kita menunggu, jangan lupa teman-teman ada informasi bahwa besok itu ada tes TOEFL, harganya cuma 50.000 aja. Nanti teman-teman bisa mendapatkan sertifikat resmi dari Flip English School Pare. Dan nanti teman-teman kalau mau bertanya silahkan di komen, ataupun nanti teman-teman kalau misalnya mau langsung bertanya di video ini juga boleh. Nanti silahkan meminta bergabung langsung dan nanti akan mendapatkan voucher belajar dari Flip English School Pare gitu. Dan juga teman-teman jangan lupa di tanggal 20 September ya, tanggal 20 September ada scholarship guide. 17 September ada scholarship guide dengan Mr. Ahmad. Topiknya adalah wawancara beasiswa. Jadi teman-teman jangan lupa untuk mendaftar ya. Sebentar. Ini sambil menunggu. Ini Miss Dena udah bergabung belum ya? Minta bergabung. Oke. Halo Miss Dina, boleh minta bergabung Miss? Ada nggak ya? Wait. Coba. Please. Udah. Halo Miss Dina. Ya, kok lepas lagi? Halo? Lihat permintaan. Halo Miss. Halo. Aku kelihatan. Jelas ya? Kelihatan. Miss kelihatan kan aku? Kamu kelihatan, tapi muka aku sendiri. Oh, oke. Kita coba bergabung lagi. Udah kelihatan sih Miss Dina tadi kalau di saya, tapi nggak tahu. Tadi teman-teman kelihatan kan ya Miss Dina sama saya ya, yang di atas, Miss Dina di bawah. Wih. Coba. Udah kelihatan Miss? Udah. Udah. Lah, hilang lagi sinyalnya. Oke, sabar dulu. Mohon maaf teman-teman semuanya. Memang ini masalah jaringan ya. Moga-moga lancar. Biasanya kita sering hilang-hilang. Semoga lancar jaringannya.
Halo. Gimana, Miss? Udah kelihatan belum? Kok Udah. hilang-hilang ya? Udah. Nggak, kayak aku tiba salah pencet gitu loh, ke swipe. Eh, Aduh, ngakak banget ini. Ya Allah, lama nggak apa tahun nggak sih Miss Dina kita nggak ketemu? hampir setahun terakhir bulan apa ya? September. Ah, enggak deh, masuk September Ya, sih. Akhir apa ya? tahun deh kayaknya. Akhir tahun deh. Oh Desember iya. nggak sih? Iya kan, Desember nggak sih? Kalau 2020 nggak sih? Kayak kemarin banget gitu. Ya, Masya 2020 tapi Allah. kayak bukan Desember deh. Lupa aku tapi pokoknya. Pokoknya akhir tahun 2020 lah ya Miss Dina ke Pare. Deh. Hmm. Ya Allah. Oke, teman-teman, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai dengan Miss Dina. Canggung banget padahal kita sering apa keluar-keluar sekarang via virtual. Sebelumnya Miss Dina biar teman-teman kenal dulu. Saya sudah kenal sih, tapi biar teman-teman kenal, boleh dong kenalin dari Miss Dina. Apa yang perlu aku kenalin di sini? Selain apa? Selain nama, sekarang ada di mana, terus apa, ngapain gitu. Oke, Oke. halo teman-teman, followersnya Flip atau mungkin followernya aku. Udah ada Mbak Sera, aku jadi grogi. Eh, Namaku Dina Dwi Rahayu, biasa dipanggil Dina. Aku masih 26 tahun dan sekarang lagi di Korea menjalani masa karantina dan karantinanya udah 11 hari, 10 hari kalau nggak 11 hari. Pokoknya aku Senin keluar. Besok mau mengambil second PCR test dan semoga negatif. Kalau negatif aku hari Senin akan ke kampus yaitu Yonsei University, tapi di kampus duanya, bukan yang di Seoul, di Wonju, sekitar 80 kilo dari Seoul, atau sekitar kalau di Oh, Jakarta, 80. Jakarta Bogor, Jakarta Bogor. Wah, lumayan juga ya. Oke, jadi Miss Dina ini sekarang lagi isoman, nggak kerasa banget, sumpah. Kemarin itu kayak saya ngerasa masih satu kamar, satu permainan dengan Miss Dina di sini. Ternyata Miss Dina udah di Korea aja, udah isoman di Korea aja. Terus mau tanya nih Miss Dina perasaannya gimana? Kayak cepet banget gitu loh, kayak Miss Dina ngabarin ke saya sudah di Korea. Aku lihat di Instagram story-nya udah di Korea, Masya Allah Miss Dina udah di Korea aja. Gimana Miss Dina perasaannya bisa lolos keterima di Korea? Sebenarnya ya pasti seneng dan berbunga-bunga. Soalnya kayak ada orang yang pengen kuliah ke Belanda, tapi ternyata Hmm. dapet rezekinya ke Inggris gitu. Meskipun sama-sama lebih baik dan itu pasti lebih baik ya. Tapi kayak biasanya itu kayak egonya itu masih kurang gitu. Nah, kalau saya itu emang dari awal kan pengennya ke Korea gitu dan udah nyoba beasiswa ke negara lain nggak keterima, tapi keterimanya malah di Korea. Jadi kayak eh ya benar-benar bersyukur terus kayak ya masih kalau pacaran masih kasmaran gitu masih suka banget sama Korea gitu. Nggak nyangka ya mas udah di Korea apa negara yang tempat yang pengen banget buat dituju gitu. Oke, sebelumnya Miss Dina nih kan apply Chevening sih sama aku ya waktu itu di Inggris. Nah, Ya, tiba-tiba nih Miss. aku sempat apply ke Chevening meskipun sebelumnya aku belum pengen ke Inggris, tapi karena Oke, memperkaya pengalaman sama apa ya siapa tahu rezeki apply, tapi ternyata belum rezeki. Tapi emang alhamdulillah rezekinya ke Koika. Korea. Oh iya, itu Miss Dina itu tiba-tiba gitu pengen daftar atau udah ada target gitu nggak sih Miss? Atau udah memang udah planning ada beasiswa ini gitu sebelumnya gitu nggak? Oh, ada planning. Aku tuh sebenarnya abis lulus kuliah sekitar tahun 2017 itu udah pengen apply beasiswa, tapi karena butuh sertifikat IELTS segala macam kursus yang memakan biaya, akhirnya aku memutuskan buat kerja dulu. Nah, kerja dulu itu karena
keasikan kerja sampai lupa tuh, sampai 3 tahun baru sadar mau kuliah lagi gitu. Dan tahun 2020 itu aku punya target, aku harus kelar buat menyelesaikan kursus atau bahasa Inggris, paling nggak upgrading skill aku bahasa Inggris itu. Jadi tahun 2021 itu bisa fokus apply gitu. Dan alhamdulillah aku Januari itu udah tes IELTS dan sudah sesuai target yang aku pengenkan gitu. Enggak sesuai target yang aku pengenkan, tapi bisa buat daftar beasiswa ke Asia, ke beberapa kampus gitu. Dan sebenarnya kalau ke Korea itu yang terkenal KGSP ya, Miss. Iya, GKS Soal KGSP itu. GKSP itu soalnya populer banget. Dan aku juga apply GKS sampai interview sama profesor. Nah, sebenarnya agak kegeeran tuh pas interview, soalnya profesornya itu udah muji-muji gitu, terus tapi ternyata pas hasilnya keluar belum rezeki. Terus sebenarnya di waktu bersamaan itu aku juga daftar Koika karena waktu pembahasannya bareng, bahkan duluan Koika. Tapi tutupnya oh ya, bareng pokoknya, bareng, beda berapa minggu doang itu, berapa hari doang itu tutupnya antara KGSP sama Koika. Dan akhirnya fokus di Koika karena di GKS sempat ditolak. Cuma lumayan nambah pengalaman sih, soalnya pas daftar GKS itu aku latihan interview gini-gini dan akhirnya ngerti atmosfer interview sama profesor tuh gimana gitu. Dan apalagi membiasakan pronunciation-nya Inggrisnya orang Korea gitu, karena meskipun udah profesor gitu tapi tetap pronunciation-nya itu belum sempurna gitu, masih Korea banget. Itu yang sempat jadi tantangan gitu buat aku yang yang jarang banget denger Inggrisnya orang Korea. Terus alhamdulillah Koika lulus tuh tahap 1, tahap administrasi. Tahap administrasi itu aku diinterview juga sama Koika Indonesia tentang apa pekerjaanmu, terus apa relevansi pekerjaanmu dengan program yang kamu daftarin gitu. Terus lolos di situ, 2 minggu kemudian aku ada pengumuman buat melaksanakan tes tahap 2 sama profesor Korea. Karena aku udah ada pengalaman pas masih daftar GGSP, itu alhamdulillah itu membantu banget buat aku nggak tegang, nggak grogi gitu. Jadi mencair gitu, aku bisa ngomong, aku ngerti apa yang diomongin profesor, dan mulai terbiasa sama pronunciation orang Korea gitu, ngomongnya gimana. Dan sekitar 2 atau 3 minggu kemudian itu alhamdulillah aku lolos. Kalau dilihat sih dari teman-teman Flip sebelumnya ya, yang dari persiapan IELTS terus apply beasiswa nih, misalnya termasuk cepet loh kalau dari saya ya. Nah, itu ternyata Dina itu dari kapan sih sebenarnya? Apa waktu dari Miss Dina lulus akan udah kerja udah mau lanjut, terus ternyata keasikan kerja 3 tahun. Nah, itu persiapannya Miss Dina itu ternyata dari kapan sih sebenarnya, Miss? Halo. Sebenarnya kalau ngomongin persiapan itu kan bisa dibedain sama dua ya, administrasi sama substansi. Kalau substansi itu lebih ke kapasitas kita kan, kayak gimana kita ngerti topik yang mau S2-in gitu. Jadi nggak, ini nih lagi buka beasiswa ini, aku pengen gitu. Sebenarnya kita nggak ngerti topik itu banget gitu. Itu maksudnya aku maksud substansi. Kalau itu sebenarnya udah aku siapin dari S1. Aku pengen nanti itu S2 di bidang ini gitu. Jadi udah aku di pikiran itu udah itu, terus alhamdulillah dapat kerja yang masih selinear juga. Terus aku S1 ikut organisasi karena aku tahu itu akan membantu banget
aku ikut organisasi, ikut beberapa sekolah kepemimpinan, terus ikut volunteerisme. Itu ya sih yang sangat membantu, dan itu udah aku persiapin dari S1 gitu. Terus kalau administrasi itu karena ada pengalaman daftar chevening, jadi udah pengalaman buat minta rekom dari dosen. Nah, karena chevening bisa pakai dosen biasa, maksudnya dosen biasa itu nggak harus mereka yang profesor gitu loh. Nah, itu aku udah terbiasa minta ke dosen. Nah, tapi di Koika, karena aku daftar di Yonsei, itu minta 2 profesor, harus profesor. Nah, itu sebenarnya tantangan aku kan, karena emang fakultas aku FISIP Brawijaya itu kan masih baru, sekitar Mm-mm. belum ada 15 tahun. Udah ada belum ya? Dari 2009, dari 2009, 12 tahunan mungkin ya, kalau nggak 13 tahun. eh jadi memang belum banyak profesor yang ngajar, dan aku pun selama kuliah juga nggak pernah diajar profesor. Jadi eh itu yang agak mengganjal waktu itu, agak lama mikirnya. Terus minta kenalan sama dosen-dosen, minta dikenalin sama profesor, tapi ada beberapa yang kenalin tapi nggak begitu, tanggapannya nggak terlalu baik gitu. Terus kemudian aku punya ide, itu ngeblast email ke web kampus. Web kampus itu kan ada daftar profesornya kan. Emailnya itu aku emailin satu-satu yang masih jurusan sama aku gitu, yang jurusannya masih, peminatannya masih sama kayak aku, dan kayak administrasi publik, kayak kayak hukum itu kan masih bisa kan, buat bisa kayak ngasih rekomendasi gitu, kayak ekonomi gitu. Terus akhirnya ke 2 dari eh, wakil rektor dan Prof. Erani. Kalau alumni Brawijaya Pak Prof. Erani. Itu baik banget profesornya, dan alhamdulillah itu alhamdulillah seperti aku kayak digampangkan juga sih nih, kayak email email ke mereka langsung bales, oh ya taruh ke meja saya. Terus kalau nggak yang satunya, oh ya hubungi asisten sat yang satu ini. Jadi kayak dimudahkan, meskipun agak menjadi kendala awalnya, tapi itu sempat dimandek. Tapi itu kalau nggak dipersiapkan itu takes time sih, karena aku kebetulan aku sedikit dimudahkan itu, tapi aku tetap menunggu sekitar 2-3 minggu buat nunggu rekomendasi, karena aku harus profesor dan harus 2 itu. Dan yang 2 lagi itu profesi, yang dari atasan aku sama orang yang kerja sama aku langsung. Sebenarnya 4. Aku total rekomendasi ke Yonsei itu 4 profesor, Oke, 2 udah. ini. Oh iya betul. Oke, hilang-hilang deh punya kau muntah. Tapi Miss Dina denger nggak suara saya? Halo Miss, kayaknya sinyal saya ya. Mohon maaf teman-teman kalau ada sedikit gangguan sinyal karena memang Pare lumayan struggle sinyal di sini. Sebentar. Miss loadingnya. Terus suara saya nggak? Sebentar. Sekarang udah denger? Udah denger ya? Agak susah sih. Nggak tahu kenapa. Halo Miss. Ya, padahal banyak banget nih informasi yang mau saya kupas di Miss Dina, tapi kita tunggu dulu. Ini sinyalnya. Ya, sorry. Ini sinyal siapa ya? Atau
Kalau Mi